Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 12 Mei 2025, tertulis di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 19. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Hatahon hamu masama hamu aka edde pesalmen, aka edde puji-pujian, dohot edde partodion, eddehon jala puji hamu matuhani di bagasan rohamuna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, ajakan untuk berkata-kata, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dalam nas kita hari ini sesungguhnya diawali oleh ajakan tentang sebuah kesadaran dalam mempergunakan waktu yang dicatat di dalam ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus tidak memakai kata times dalam ayat 16 ini untuk terjemahan waktu, melainkan kata kairos atau kairon yang berarti kesempatan. Maka dia tidak sedang membicarakan nilai atau value waktu itu dalam konsep waktu adalah uang, melainkan waktu adalah anugerah. Dengan demikian kita disadarkan akan arti pentingnya sebuah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Waktu atau kesempatan tidak pernah berulang, melainkan linear, berjalan terus lurus ke depan dan tidak pernah kembali. Sementara tantangan di dalamnya begitu deras yang dapat menciptakan semuanya menjadi jahat. Dalam pemahaman inilah sahabatku semua kita diajak untuk merespon dan memakai kesempatan ini dengan hal-hal yang baik dan benar. Dua frasa dalam nas ini kita dapat maknai sebagai upaya membangun relasi dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Yang pertama, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Itu memiliki makna persekutuan, saling membangun dan menguatkan satu sama lain dengan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani sebagai sarana memperkuat iman kita bersama, sehingga relasi kita dengan sesama dibangun di atas firman Tuhan, karena hubungan dengan Tuhan yang sehat menghasilkan hubungan dengan sesama yang dibangun atas kasih dan kebenaran. Kemudian yang kedua, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah sebuah sikap yang benar dalam upaya membangun dan memelihara relasi yang tulus dengan Tuhan. Pujian dengan segenap hati adalah bukti dari keutuhan dan ketulusan hati dalam menyembah Tuhan, bukan sekedar mengikuti irama. Sahabatku semua, di zaman yang cenderung intens menggoda kita menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang hanya sekedar memenuhi selera lahiriah kita, kita dimotivasi memakai waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas persahabatan kita dengan sesama dan relasi kita dengan Tuhan, pemilik waktu kehidupan kita. Dengan sikap seperti ini, sepertinya tidak ada waktu kita yang terluang untuk bermalas-malasan, untuk tidak peduli. Kita akan selalu dianugerahi hikmat dan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan saling menguatkan. Karena orang yang relasinya sehat dengan Tuhan akan terdorong untuk membangun relasi yang sehat dengan sesama dalam kasih dan kebenaran. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.